Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian cara membuat sebuah proteksi pada sebuah power supply rakitan kita. Dulu kita selalu berusaha untuk membuang proteksi power supply ATX ya, yang kita oprak-aprek, yang bertujuan untuk menaikkan tegangannya. Nah, sekarang pada power supply rakitan kita kita harus membuat sebuah proteksi. Kenapa? Itu karena dua modul step down yang saya gunakan itu sudah pecah semua isinya. Karena apa? Karena kelalaian saya. Kita bisa lihat jika power supply ini terkonslet dalam keadaan lama dengan beban yang begitu berat, maka kawat baja ini akan membara. Saya bisa menghidupkan api rokok, bro. Hal ini tidak boleh berjalan lama karena akan merusak dari DC step down-nya. Dari itu saya coba untuk menambah sebuah proteksi pada power supply rakitan saya ini, yang mana apabila terjadi konslet ataupun short beban berat maka outputnya akan nol. Dan skematiknya saya cari di internet dan sangat sederhana, bro. Nah, hanya beberapa komponen. Apabila terjadi short maka arusnya akan tercut off. Jadi power supply ini tidak mengeluarkan tegangan, kawan. Oke, sebelum melakukan perakitan saya harus tes dulu dari kerja skematik yang saya dapat di internet ini. Dan setelah saya coba dan berhasil. Oke, beginilah penampakannya ya kawan. Hanya beberapa komponen. 2 buah resistor 1 kilo ohm, 1 resistor 100K, autocoupler, 2 switch, dan 1 buah MOSFET IRFZ 44. Inilah penampakannya setelah saya solder dan saya rakit di PCB. Sangat simpel dan menurut saya sederhana sekali, kawan. Oke, kita langsung ke tahap instalasi saja. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memutus arus negatif dari DC step down ini. Output DC step down yang menuju voltmeter digital, output negatifnya itu kita putus. Kemudian siapkanlah sebuah switch ya. Switch ini switch 3 kaki dan kalian bisa temukannya di toko elektronik. Terus langkah selanjutnya adalah menghubungkan output negatif dari DC step down menuju saklar ini di kaki pin tengah. Oke, ini bertujuan untuk membuat aktif dan tidak aktifnya dari proteksi power supply. Kemudian input negatif dari proteksi ini, input negatif ya kan, ada input negatifnya tuh, itu masuk ke switch sebelah kaki kiri. Nah, begini instalasinya, kawan. Jadi kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan dari proteksi ini. Kemudian output negatifnya dari proteksi ini itu terhubung ke kaki switch ke sebelah kanan. Oke, seperti inilah dia. Saya kasih dia kabel biru agar saya mudah menentukanlah nanti mana input dan output dari negatif proteksi ini, karena dia bermain di negatif. Kemudian untuk voltmeter digital untuk membaca ampere itu kabel hitamnya terhubung ke kaki sebelah kanan dari switch juga. Jadi output negatif dari proteksi ini terhubung sama dia. Kemudian output plusnya terhubung langsung ke output plus dari power supply. Nah, oke. Jika sudah selesai kita solder, sekarang waktunya pengetesan. Oke, power supply sudah menyala. Sekarang langsung kita tes. Ini adalah power supply keadaan proteksinya tidak aktif. Jika saya switch ke atas, maka proteknya akan aktif, dan untuk menyalakannya saya harus menekan tombol switch on. Kemudian ini saya nonaktifkan kembali proteknya dan saya aktifkan kembali, dan untuk menghidupkannya kita harus pencet switch on dari proteksi ini. Kita perhatikan saja ya. Nah, ini proteksinya mati, tidak aktif. Jadi power supply ini akan konslet sampai dia meleduklah IC-nya kalau tersentuh. Nah, sekarang saya coba aktifkan proteksinya dan saya shortkan. Oke, dia mati, kawan. Tidak ada output dari power supply ini. Untuk mengaktifkannya kembali, saya pencet tombol switch. Nah, demikianlah cara kerja proteksi ini. Lumayan, menurut saya sangat sederhana dan tidak juga canggih-canggih benar. Yang penting dia bisa melindungi power supply kita lah dari kerusakan. Kemarin power supply saya rusak itu kan gara-gara habis cas baterai, saya cabut, power supply-nya tidak saya matikan, dan kabelnya itu rupanya dia menyentuh ke plus dengan min.
dan hasilnya di step down-nya IC-nya itu pecah. Gara-gara saya tinggalkan ke belakang buat kopi. Nah, kalau seperti ini, insya Allah sudah aman kawan. Oke, untuk selanjutnya untuk memposisikan toggle switch itu, saya posisikan di depan dan saya harus membuat lubang. Agar mudah kita mengontrolnya ya, untuk mengaktifkan dan tidak mengaktifkan dari proteksinya. Jadi power supply bekas racun rumput ini memiliki proteksi juga kan. Biar abal-abal, ya yang penting ada proteksinya lah. Oke, sekarang untuk memposisikan toggle pula switch untuk on off ketika protect nanti power supply kita itu kan kita harus memencet tombol switch. Nah, tombol switchnya ini dan saya posisikan saja di depan panel dari power supply saya agar dia tidak mudah terlepas nanti ya. Jadi saya harus mensoldernya, meletakkannya di atas PCB. Jadi sewaktu kita tempel nanti harus kita kasih lem lah di situ agar dia tidak mudah terlepas. Nah, beginilah penampakannya kawan. Sangat sederhana sekali dari power supply ini. Power supply murah meriah dari kotak racun rumput. Kemudian jangan lupa kasih lem besi, lem aralit lebih bagus karena lem aralit itu mungkin agak sedikit lebih keras tapi dia elastis ya. Kalau lem besi ini kan dia keras, cuman saat dia berbenturan ataupun bergerak dia itu mau pecah di lem besi. Kemudian untuk MOSFET-nya biar lebih aman sedikit kita kasih dia heatsink ya. Jadi cari heatsinknya agak sedikit lebih tebal lah untuk cepat melepas panas lah tentunya. Oke, setelah itu saya harus menyolder kembali ya dari switch ke switch. Sesuaikan saja dengan skematiknya tadi karena ini sudah posisinya sudah berubah, tidak lagi menempel di PCB. Jadi kita solder saja seperti ini. Oke, jadi skematik untuk proteksi power supply ya, kalau kita cek di internet itu banyak. Jadi banyak variasi dan banyak sistem dan banyak model. Dari sistem menggunakan MOSFET, relay ataupun dengan kontrol IC LM358, IC N55 ataupun IC LM324, itu banyak lah. Jadi yang saya terapkan di aplikasi power supply saya ini adalah contoh yang paling sederhana dari skematik yang saya temukan di internet. Dan fungsinya pun juga tidak terlalu otong-otong ya. Jadi lumayan juga untuk memproteksi dari power supply kita dari konslet bawah ataupun beban yang berat. Saya cek itu maksimalnya di 5 ampere. Setelah 5 ampere ke atas dia akan protek kawan. Oke, beginilah penampakannya ya. Saya posisikan saja di depan panel ini untuk MOSFET dan kawan-kawannya. Sekarang sudah jadi. Nah, untuk on kan-nya saya harus memencet dari power supply ini. Ada tombol on off-nya bro. Jadi power supply ini biar dari racun rumput ya ada tombol pencet-pencetnya juga. Jadi untuk on saya harus memencet dari power supply ini. Oke, ini proteknya sedang aktif ya. Jadi dia auto off. Ketika switch on saya matikan proteksinya, dia langsung hidup dan kalian bisa perhatikan saja. Maka saat dia proteksinya saya konsletkan seperti ini, maka dia tidak akan mati. Jadi dua mode ini harus juga kita aktifkan ya di waktu matches kita hilang dan kita ingin merokok. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Jadi kalau bajanya membara ya bro ya. Jadi hal ini sebenarnya tidak baik untuk power supply dengan jangka waktu yang lama. Jebol nanti IC-nya. Terus kelemahan dari proteksi ini adalah ketika dia di tegangan bawah maka proteknya langsung mati kawan. Nah, kalian perhatikan ini power supply-nya langsung mati. Makanya harus dibuat dua mode ya. Harus kalian siapkan satu saklar ya. Ketika kita nonaktifkan proteksinya maka dia akan hidup kembali dan kita aktifkan dia akan mati. Kalian bisa perhatikan. Nah, ini power supply dalam keadaan proteksinya tidak aktif. Jadi tegangan di bawah sekitar 4 polan ke bawah itu dia sudah mati dia kalau proteksinya aktif. Oke sahabatku, demikian dulu konten kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Silakan kalian eksperimenkan di rumah dan dikembangkan kembali. Mungkin di part pada akan datang kita akan mencoba membuat dari proteksi menggunakan IC LM358 ataupun IC yang jenis tipe-tipe lainnya. Selamat mencoba di rumah. Salam sehat untuk kalian. Saya Yuris Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.